Udah kita coba ya Kak. Halo, selamat sore sahabat Kium semuanya. Kembali lagi nih bersama Kium Sekuritas Indonesia. Di setiap Senin sorenya kita akan ngasih tahu nih rekomendasi untuk seminggu ke depan, review IHSG hari ini, dan tentunya pekan lalu itu kayak gimana sih untuk melihat gambaran di pekan depannya. Bersama kami semua di sini ada Head of Research dari Kium Sekuritas Indonesia, yaitu Mbak Ike Widiawati. Halo Mbak Ike. Halo, selamat sore. Apa kabar nih Mbak Ike? Alhamdulillah, baik Mbak Cindy. Ya, seru banget nih ya kayaknya untuk pembahasan hari ini ya. Oke, bisa langsung aja nih, waktu dan tempat kita silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Cindy. Saya share screen dulu untuk materinya. IHSG hari ini bergerak dari awal perdagangan hingga closing menguat di posisi hijau ya Mbak Cindy. Kita lihat di sini sepertinya pelaku pasar memang sangat optimis dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yakni dengan tidak menerapkan lockdown akhir pekan seperti itu. Berita ini kemarin rilis ya teman-teman semua. Ini rilis pada hari Minggu kalau nggak salah, Sabtu atau Minggu. Di situ pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa lockdown akhir pekan tidak akan diterapkan di Jakarta seperti itu. Jadi kita bisa lihat optimisme juga terlihat dari pergerakan indeks pada hari ini. Oke, saya share screen ya Mbak Cindy, sudah bisa? Untuk materinya. Oke, ini. Jadi seperti judulnya di sini, pemerintah tidak menerapkan lockdown di akhir pekan sehingga indeks harga saham gabungan harusnya merespon positif. Di sini saya akan mereview sedikit Mbak Cindy untuk pergerakan IHSG hari ini ditutup 0,93 poin, 0,93% dengan 57,13 poin di level 6.208. Di sini kita lihat untuk perdagangan besok yang perlu dicermati adalah di sini GCI bertahan di level 6.195 yang artinya ada potensi sebenarnya untuk menguji resisten dengan penguatan di level 6.288. Namun kita juga harus cermati sebagai antisipasi jika saja ada sentimen yang mungkin akan memberatkan indeks pada esok hari nanti malam mungkin dari US, maka kita harus memperhatikan di sini apabila IHSG besok bergerak turun, maka ada potensi untuk menguji atau breakdown di 6.195 karena di situ ada posisi gap. Jadi jemput dulu ke bawah seperti itu. Adapun kita lihat setelah kita mereview perdagangan hari ini tadi, untuk saya akan membahas pekan kemarin ya Mbak Cindy. Perdagangan pekan kemarin itu IHSG kita di posisi kedua, penguatan setelah SEC India, kemudian diikuti oleh Kospi dan juga Taiwan, Nikkei, Hang Seng, Shanghai, dan yang terakhir di sini ada indeks dari Malaysia. Di sini IHSG berhasil menguat 4,94%. Dengan indeks yang mengalami penguatan itu sangat signifikan sekali dalam sepekan itu naik 9,45% itu dari sektor base industry dan disusul oleh sektor infrastruktur 5,63%. Dan kita lihat di sini ini juga bisa menjadi perhatian kita bahwasanya memang IHSG ini sudah termasuk cenderung hal sebenarnya karena memang sudah di level 30,3, tapi kembali lagi kalau misalnya kita lihat di sini Jepang bahkan memiliki indeks di atas kita dengan rasio PI di 39,3 kali, dan juga di sini yang terbesar kedua ada India
35,1 kali. Artinya Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara tersebut. Korea 31,4. Jadi sebenarnya sudah lebih tinggi dibanding kita. Adapun untuk data ekonomi yang pada pekan ini yang dicermati, mungkin dari domestik belum akan ada rilis data. Kemarin juga sudah rilis data GDP, cuma memang tidak terlalu signifikan direspon oleh pasar karena memang itu kan sudah sesuai dengan ekspektasi. Oke, kita berlanjut di sini. Untuk indeks sektoral, kita bisa lihat sektor basic industry mengalami kenaikan 9,45% dalam sepekan kemarin. Di mana saham Akra, ini juga kita sudah membuatkan equity research-nya dengan target harga di kisaran 4.000, dan dalam satu pekan kemarin harganya sudah mencapai kenaikan 23%, kenaikan yang cukup signifikan, disusul oleh saham Seril dan juga Tekim. Kenaikan Tekim di sini 19,89 kali. Kemudian top loser di sini MDKA, ERA, PTBA. Kita juga sempat memberikan rekomendasi untuk netral saham MDKA karena memang harganya sudah oversold. Maksud saya di sini harganya sudah over value seperti itu. Oke. Sebelum saya masuk ke rekomendasi saham yang akan kita bahas untuk pekan ini, maka saya akan mereview sedikit saham-saham yang kita rekomendasikan pekan kemarin. Nah, pekan kemarin kita memberikan rekomendasi saham, jadi setiap minggu kita memberikan 3 rekomendasi saham. Di sini ada Tekim, LPPF, dan juga MNCN. 3 saham ini berhasil mengalami penguatan, bahkan Tekim masuk ke dalam indeks saham di indeks LQ45 yang mencatatkan kinerja tertinggi setelah Akra. Seperti itu. Di sini harga sudah berhasil menembus dari target kami, kenaikan 9% di 14.450, kemudian juga sudah berhasil menyentuh level tertinggi dalam sepekan kemarin di harga Rp17.025. Artinya yang beli misalnya menjual di harga tertinggi berhasil mendapatkan gain di 28%. Adapun LPPF di sini juga berhasil mengalami kenaikan 9,17%. MNCN juga mengalami kenaikan 11,59%. Nah, sekarang kita masuk untuk saham yang akan kita rekomendasikan pada hari ini. Ada BRPT, kemudian ada CTRA, yang terakhir ada Link. Dari 3 saham ini kita lihat perdagangan pada hari ini, ada satu saham yang sudah menyentuh level cut loss yang artinya sudah cukup riskan, yakni saham Link. Jadi untuk teman-teman yang ini mungkin bisa ditahan dulu, jangan langsung melakukan buy untuk saham Link karena dia pada hari ini dia langsung turun di kisaran 3%, yang artinya sudah cukup beresiko. Ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan untuk saham Link. Hari ini saham Link ditutup di 4,29%. Dengan level terendah itu di 3.070, artinya sudah level cut loss. Kalau misalnya kita lihat di sini, level cut loss-nya di 3.110. Di sini saya bisa. Ini level cut loss-nya. Sedangkan hari ini dia menyentuh level terendah di 3.070 dan tidak mampu untuk melanjutkan penguatan. Artinya sudah cukup beresiko sebenarnya, kalau dari segi teknikalnya sudah cukup beresiko. Adapun untuk 2 saham lainnya, ini masih dalam kondisi yang positif, masih dalam range analisa kami, jadi masih bisa untuk melakukan pembelian. Adapun untuk BRPT dan CTRA, ini trennya masih positif, yang artinya masih cenderung lebih aman dibandingkan Link. Untuk BRPT idealnya harus breakout di level di 1195, ya, kisaran sini 1195. Kemudian dalam jangka waktu tetap diharapkan dan kami perkirakan tetap berada di dalam jalur tren up, dalam trennya seperti itu, tren kenaikan. Untuk BRPT masih dalam kondisi uptrend. Dan juga nanti kita lihat lagi patokan support di BRPT ini di 1195 yang jadi patokannya untuk supportnya.
Adapun untuk CTRA di sini, ini trennya juga masih positif kami lihat. Untuk link, tadi saya ulangi lagi, link sudah cukup beresiko. Untuk BRPT dan CTRA masih cenderung lebih safety. Ini trennya masih kondisi naik, dan juga kita harus perhatikan patokan support. Kalau BRPT tadi di 1195, untuk CTRA yang harus kita perhatikan level supportnya adalah di 1030 di sini. Kalau yang ini tadi di sini ya, BRPT. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini adalah level yang harus kita perhatikan, jangan sampai dia tembus ke bawah. Dan juga untuk CTRA kita lihat lagi harga hari ini. Harga hari ini di 1070. Ini masih di sini. Sudah hampir menyentuh target pertama 1070, target pertama di 1085, hampir menyentuh. Adapun untuk potensi ke 1130 masih ada, tapi tetap harus diperhatikan level supportnya di 1030. Untuk BRPT sendiri target di 1100, dan juga untuk target keduanya apabila mampu bisa melanjutkan di 1165. Hari ini BRPT ditutup di 1190, 1190, artinya masih di bawah target pertama, tapi kondisi teknikalnya masih cenderung aman. Memang di sini ada kalau dari segi weekly ada volume penurunan di sini, tapi untuk trennya dia masih uptrend. BRPT hari ini ditutup 2,15%. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk target kedua di 1295. Demikian ini untuk kalender ekonomik seperti yang tadi dibahas di bagian atas. Untuk Indonesia sendiri belum ada data yang akan rilis pada pekan ini. Jadi kita mungkin pergerakan IHSG akan cenderung di driver oleh isu-isu terkait dengan tingkat infeksi dan juga dengan data-data dari US dan juga data pengangguran dari negara-negara tetangga di Asia. Oke, demikian Ibu Cindy. Mbak Cindy, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ike. Oke, jadi untuk sepekan ke depan ini sentimen dari domestik sendiri sedikit ya Mbak, atau minim sentimen? Iya, cenderung minim karena memang kita belum ada data ekonomi yang rilis, dan juga mungkin akan lebih cenderung untuk melihat dari tingkat total kasus aktif ya. Kalau kita lihat kasus aktif kita, Mbak Cindy, itu sudah mulai sideways lah trennya. Kalau misalnya kita lihat kemarin per hari itu 14 ribuan, sekarang sudah di bawah angka tersebut tingkat infeksinya. Oke. Nah, di pekan lalu itu kan ada rilis data GDP ya Mbak Ike? GDP, ya betul. Iya, nah itu seberapa pengaruhnya sih Mbak Ike dengan kondisi pasar saham saat ini gitu? Apakah investor-investor melihat ini sentimen negatif atau sebenarnya masih tetap optimis gitu untuk kedepannya? Baik, makasih Mbak Cindy. Sebenarnya untuk data GDP sendiri sangat sesuai ya dengan outlook yang pernah kita bawakan sebelumnya. Di situ kita memperkirakan bahwa memang GDP akan berada di minus 2%. Beberapa institusi lain dan pelaku pasar juga sudah berekspektasi lah memang tidak mungkin untuk Indonesia mengalami ekspansif di tahun 2020. Memang pilihan yang tepat dan yang diekspektasikan pelaku pasar adalah tahun 2020 ya memang kontraktif. Jadi kita lihat kemarin itu pada 5 Februari rilis data itu GDP yang memang aktualnya di minus 2,19% year on year kuartal 4 itu masih sesuai dengan ekspektasi pasar. Mungkin kalau minusnya hingga 5%, berapa persen mungkin barulah memberikan efek atau pengaruh yang cukup kuat ke IHSG seperti itu Mbak Cindy. Cuman ini masih dalam range yang sesuai ekspektasi. Jadi saya melihat di sini pelaku pasar cenderung untuk tidak terlalu memperhatikan data itu. Seperti itu Mbak Cindy. Nah Mbak Ike, dari ketiga saham yang direkomendasikan untuk pekan ini, dari Mbak Ike sendiri yang paling dijagokan itu yang mana sih Mbak?
Dua saham ini sih Mbak Cindy. Kalau untuk link sudah cukup resiko. Nah, untuk di sini ada BRPT dan juga CTRA. Mungkin CTRA juga lebih safety lagi ya. Karena kalau BRPT biasanya dia memang trennya naik, tapi kan dia juga sangat fluktuatif dengan harga minyak seperti itu. Nah, barusan kan dapat info news terbaru bahwa harga minyak mentah sudah mulai mendekati $60 per barel begitu. Jadi kan sebenarnya kalau BRPT ini dia berkorelasi negatif dengan harga minyak. Karena minyak itu bahan baku dari BRPT. BRPT ini pergerakan harga sahamnya cenderung sama dengan saham TPIA. Begitu Mbak Cindy. Jadi dia korelasinya negatif. Jadi mungkin itu yang bisa diperhatikan. Ini saya cenderung ke CTRA. Tapi kembali lagi sih, dari euforia pasarnya bagaimana? Karena dari segi teknikalnya dia mendukung untuk kenaikan harga sebenarnya begitu. Oke, nah kalau misalnya dilihat-lihat akhir-akhir ini nih Mbak, itu kan lagi hype-nya Tesla gitu. Nah ya untuk hari ini pun dari riset pun merekomendasikan Antam ya ke. Nah kalau dari Mbak Ika sendiri, apakah emang saat ini saham-saham yang ada di sektor tersebut itu ada peluang? Kembali lagi Mbak Cindy, kalau untuk harga fair value mungkin memang Antam cenderung high ya. Antam, Inco mungkin sebenarnya enggak, lebih cenderung netral ya. Jadi sebenarnya potensial upside-nya itu sudah sangat tipis. Gitu. Cuman dengan adanya isu positif yang memang diterima oleh pelaku pasar sehingga secara psikologis pelaku pasar tetap berani untuk melakukan pembelian di saham Antam. Ini kami rekomendasikan pada hari ini entry buy kita di 2.520. Ternyata harga target kami di 2.930 tertinggi. Di sini harganya menyentuh di range kami. Antam ditutup 6,39% yang bersini. Ditutup di 2.830. Memang sangat relate sekali dengan kebijakan atau berita-berita dari Tesla. Kita bisa lihat kemarin di hari Jumat, itu pekan lalu, bahwa Tesla di hari sebelumnya menyatakan tidak jadi ke Indonesia. Saham-saham MDKA seperti baterai makers, Info, Antam itu langsung mengalami penurunan. Tapi ada berita lagi, Menko Luhut, beliau menyatakan bahwa kita sudah NDA-nya sudah selesai loh. Dan di situ direspon lagi dengan kenaikan harga saham Antam. Artinya di sini sebenarnya pelaku pasar menunggu momentum seperti itu. Hanya mengikuti pergerakan dari market. Mereka sudah tidak terlalu memperdulikan dari harga wajar. Kalau dari harga wajar karena sudah cenderung over value, jadi cukup riskan untuk teman-teman yang mungkin mainnya yang aman mungkin bisa beralih ke saham-saham lain. Tapi menarik sih, high risk high return kan, begitu. Oke. Wah, seru banget nih Mbak Ika untuk diskusi pekan ini nih, kayaknya dapat pencerahan gitu untuk pekan ke depan bagaimana sih trading yang bakal dilakukan. Mbak Ika, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih terima kasih teman-teman. Ya, semoga di pekan-pekan selanjutnya bakal lebih seru nih pembahasannya ya Mbak Ika. Nah, oke, untuk sahabat Kium semuanya yang ketinggalan nih rekomendasi ini, kalian jangan takut gak bisa ngeliat, kalian bisa langsung kunjungin aja ke YouTube-nya Kium Sekuritas Indonesia. Di sana kita menyajikan berbagai video mengenai rekomendasi saham, dan di sana juga ada tentang Kium Sekuritas Indonesia itu sendiri, dan tentunya juga bakal ada edukasi mengenai saham. Oke, sahabat Kium, terima kasih sudah mengikuti acara kali ini. Semoga kita bakalan terus ngasih yang terbaik nih buat sahabat guru semuanya. Baik, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Cindy. Oke, dadah semua sahabat guru.